batas. Kita harus mengampuni tanpa batas. Pengampunan dari Tuhan Yesus Kristus itu tanpa batas. Kenapa? Karena Tuhan Yesus Kristus telah mengampuni kita lebih dulu. Tuhan tidak melihat seberapa besar dosa yang kita lakukan, tetapi Tuhan melihat bagaimana hati kita datang mengaku dengan jujur kepada Tuhan. Maka Tuhan mengatakan, aku akan mengampuni. Tuhan Yesus lebih dulu mengampuni kita. Bahkan itulah bukti kasihnya kepada kita. Yesus mengasihi kita. Dia tidak melihat berapa besar dosa kita. Apakah itu dosa nenek moyang, dosa dari Adam? Karena dikatakan dalam Roma 8 ayat 3, semua telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Tapi karena kasih karunia Yesus Kristus, maka kita diampuni dan diselamatkan. Jadi dosa nenek moyang itu sudah ada dari dulu. Sejak manusia itu lahir, sudah ada dosa warisan dari Adam. Jadi manusia itu telah berdosa. Sekalipun manusia itu, bayi itu belum tahu apa-apa, sudah di dalam dosa. Karena diwariskan dari dosa Adam. Karena semua manusia keturunan dari Adam. Tetapi syukurlah kepada Tuhan Yesus. Ketika orang yang percaya kepada Yesus, maka ketika dia lahir, dia sudah diampuni Tuhan. Haleluya. Makanya ada orang berkata, ini anak kecil ini belum tahu apa-apa, umur baru lahir sudah dipanggil Tuhan. Dia belum ada dosa dilakukan. Anak kecil belum bisa berbicara, masih wow. Tapi 2 jam dipanggil Tuhan. Apakah dia berdosa? Ada orang berkata tidak berdosa dia. Kan dia belum tahu berbuat apa-apa. Dia belum tahu apa yang dilakukan, masih wah. Apakah dia berdosa atau masuk surga atau masuk neraka? Bayi yang baru lahir dipanggil Tuhan. Apa jawabannya Bapak Saudara? Jawabannya itu adalah tergantung iman dari kedua orang tuanya. Kalau orang tuanya itu percaya sungguh kepada Tuhan, maka dia selamat. Tapi kalau orang tuanya itu tidak sungguh-sungguh dalam Tuhan, dia tidak selamat. Karena dia masih baik. Mari kita sebagai orang yang dalam Tuhan harus hidup di dalam pengampunan Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Maka kasih Kristus ada dalam diri kita. Maka Tuhan berkata di keterangan, jika engkau, dalam Yohanes 1:9, jika engkau tidak mengakui dosamu, maka Allah itu setia dan adil. Jika kita mengakui dosa kita, maka Dia akan mengampuni kita. Tapi kalau kita tidak mengaku dengan jujur segala kesalahan kita di hadapan Tuhan dan sesama, Tuhan tidak akan mengampuni kita. Mari kita buka Alkitab kita Bapak Saudara dalam Injil Matius. Matius pasal 6 ayat 14. Mari kita buka Alkitab kita, jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Injil Matius pasal 6 ayat 14 sampai dengan 15. Sudah dapat Bapak Ibu? Mari kita baca. Saya akan baca 14, Bapak Ibu Saudara baca ayat 15 dengan suara yang keras. Demikian dengan perlahan-lahannya, demikianlah firman Tuhan. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Ayat 15. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, kamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu.
Wow, ini tolak ukurnya. Dikatakan di sini adalah jika kita tidak mengampuni kesalahan orang, maka Bapa di surga tidak akan mengampuni kesalahan kita. Tetapi sebaliknya, tetapi jika kamu mengampuni kesalahan orang, maka Bapamu di surga akan mengampuni kesalahan kita. Haleluya. Tuhan mengajarkan kita harus mengampuni bagi sesama kita, bagi semua orang. Karena apa? Karena Tuhan sudah mengatakan, jika engkau tidak mengampuni saudaramu yang kamu lihat, bagaimana mungkin engkau mengasihi Tuhan? Jangan sampai kita berkata kepada saudara kita, teman kita, famili kita, sampai ketemu di tanah merah, aku tidak akan mengampuni dia. Wow. Ini adalah orang yang sombong dan keras kepala, tidak ada kasih Kristus dalam dirinya. Dia berkata, aku tidak akan memaafkan engkau, aku tidak akan mengampuni engkau. Sebelum engkau datang berlutut kepada tiara. Ini sombong sekali. Berkata sampai ketemu tanah merah, sampai mati pun aku tidak mengampuni engkau. Ini adalah orang-orang yang tidak ada kasih Kristus di dalamnya. Tuhan mengatakan seberapa besar kesalahan orang, kita harus mengampuni dia. Haleluya. Bukan soal benar atau salah, tetapi respon kita bagaimana menanggapi. Bukan karena dia benar atau salah kita berkata, saudara udah salah, ibadah udah salah, ikorono ibadah bersihkan tuau, ikorono ibadah tiara tuau. Tuhan tidak bilang begitu. Beranikah kita? Jika bukan kita yang salah, beranikah kita datang kepada orang yang salah itu? Tak kita salah, ada kita roh di mana roh? Maaf, itulah kasih Kristus. Haleluya. Saya pernah lakukan seperti itu. Bukan saya yang salah, saya datang kepada saudara saya. Maaf kalau saya salah. Ternyata ini saudara yang salah, tapi saya datang. Mohon maaf. Ternyata pengampunan itu membutuhkan kerendahan hati. Kita harus rendah hati bagi semua orang. Haleluya. Tapi ada orang berkata, sampai mati ke, dengar Bapak Saudara, mau mati jangan dong pengampun. Ketika mengurus kita boleh mengampuni kesalahan itu. Mau mati sudah berakhir, tidak ada lagi waktu untuk mengampuni kesalahan orang. Kita harus berpikir, semua manusia di dunia ini mempunyai kekurangan dan kelemahan. Semua manusia di dunia ini tidak sempurna. Maka kita berpikir apa? Kita berpikir bahwa aku harus rela mengampuni orang lain. Haleluya. Dokter ketika pulang dokter sampai mati pihak pulang dokter. Haleluya. Amin. Tidak boleh mengampuni saudara. Tuhan tidak akan mengampuni kita kalau kita berkata seperti itu. Kita sebenarnya berkata, saudara udah salah, alia udah gimana? Itu yang benar. Saudara udah salah, alia udah gimana mendokon minta maaf. Salah maaf, maka orang yang salah itu bilang, aduh, sebenarnya aku yang datang kepadamu, kenapa engkau datang kepadaku? Aku yang salah, tetapi kenapa engkau datang kepadaku? Itulah karena kasih Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Kita berani berkata seperti itu. Kalau siul pihak semua kalau di sini sak masa. Ya di mana roh? So di mana salah? Di mana roh itu? Roh itu. Kamu salah. Kamu salah. Minta maaf Tuhan. Apa yang harus respon? Siul pihak. Berani kita dengan seperti itu. Haleluya. Kita harus berani. Nggak ikroy nanti ikroy masih dia berbuat merasa seperti mati pihak kampung. Salah. Tuhan akan tidak mengampuni dosa kita. Maka dikatakan pengampunan tanpa batas itu adalah tidak ada batasnya. Unlimited. Mau bahasa keren dokter, bahasa Inggris. Unlimited. Tidak ada batasnya. Harus
Maka Tuhan mengatakan harus engkau murah hati dalam pengampunan. Haleluya, amin. Mari kita buka Alkitab kita lagi Matius pasal yang ke-18. Mari kita buka Alkitab kita Matius pasal 18 ayat 21 sampai 22. Matius, maju depan, maju celaka. Matius 18 ayat 21 sampai 22. Kita baca bergantian. Saya akan baca. Kalau sudah dapat Bapak Ibu? Amin. Dikatakan di sini. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali. Ayat 22. Yesus berkata kepadanya, bukan aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Haleluya. Petrus berkata, kalau ada berdosa orang kepadaku, berapa kali akan aku mengampuni dia? 7 kali kan? 7 kali sudah berarti itu Bapak Saudara. Tapi Tuhan bilang apa? Tidak, bukan 7 kali. Jika engkau ingin mengampuni orang bukan 7 kali, kata Tuhan Yesus. Apa yang kata Tuhan Yesus? Bukan 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7. Bayangkan itu 70 kali 7. 490 kali Bapak Ibu. Artinya apa? Tanpa batas, tidak bisa dihitung, harus keharusan. Haleluya, amin. Kalau keharusan harus wajib dilakukan, tidak bisa dibantah. Itu kata Yesus, harus 70 kali 7. Bayangkan Bapak Ibu. Artinya apa? Tanpa batas, harus terus menerus mengampuni sampai maut memisahkan kita. Haleluya, amin. Maka jangan kita keraskan hati kita untuk memaafkan kesalahan orang lain, memaafkan kekurangan orang lain. Jangan kita keraskan. Orang yang mengeraskan hati adalah orang yang sombong, orang yang merasa diri benar. Dia pikir tidak ada kesalahan dalam dirinya. Dia pikir dia tidak ada pernah melakukan kesalahan, merasa benar, merasa diri hebat, merasa diri lebih benar. Salah. Kita harus berani datang kepada orang itu untuk mengaku salah. Haleluya, amin. Haleluya. Bukan soal benar atau salah, tetapi respon kita. Orang yang susah mengampuni adalah orang yang selalu mengingat kesalahan orang lain. Mengingat kesalahan orang lain itu susah sekali mengampuni. Dia selalu mengingat dan tidak mau melupakan kesalahan orang lain. Ini orang sombong namanya Bapak Saudara. Maka Tuhan tidak akan mengampuni dia. Kita harus berani melupakan kesalahan orang lain. Amin. Kita harus berani melupakan, tidak mengingat lagi kesalahan orang lain kepada kita. Berani kan? Amin. Haleluya. Harus berani. Tuhan Yesus tidak mengingat lagi perbuatan kesalahan kita. Apa yang kita lakukan ketika datang kita minta ampun kepada Tuhan, tidak mengingat itu. Maka Tuhan mengatakan, sekalipun dosamu merah seperti kermis. Yesaya 1 ayat 18. Coba baca. Coba udah. Yesaya 1 ayat 18. Sekalipun dosamu seperti kermis akan putih seperti bulu domba. Sekalipun dosamu merah seperti kain kesumba akan putih seperti kain kesumba. Coba dibaca. Yesaya 1 ayat 18. Mari kita berperkara, kata Tuhan. Saya akan mengampuni engkau jika engkau mengakui kesalahanmu dan tidak mengingat kelemahan kesalahan orang lain. Yesaya 1 ayat 18. Baca dengan keras.
Yesaya. Sampai berapa? Iya. Ya. Ya. Akan menjadi putih seperti salju, dan berwarna merah seperti kain disumbat. Akan seperti Putih seperti bulu. Tuhan berkata, mari berkata kepadaku, sekalipun dosamu seperti kami akan putih seperti salju, sekalipun seperti sumber akan putih seperti bulu domba. Tuhan bilang seperti itu. Lagi balik dia dosa bagian ada orang tua dosa akan kuputihkan semua ini. Akan kuputihkan, kuhapuskan semua lewat darah Kristus. Haleluya. Mari kita jangan di sini selalu mengingat kekurangan orang lain, kesalahan. Amin. Haleluya. Kita harus berani melupakan dan tidak mengingat lagi dan tidak mengulangi lagi. Haleluya. Maka pengampunan Tuhan akan ada bagi kita. Yang kedua, orang yang susah mengampuni, orang yang sulit mengampuni adalah orang yang sombong. Dan juga merasa merasa diri benar, merasa diri hidup suci, merasa hidup kudus. Itu orang sombong itu namanya. Tidak mau mengampuni orang lain. Sombong. Mari kita jangan sampai ada sifat seperti itu dalam diri kita. Amin. Haleluya. Semua kita harus rela hati mengampuni orang lain. Karena manusia itu tidak ada yang sempurna. Pendeta juga tidak sempurna. Hanya Yesus yang sempurna. Tapi manusia itu hidup dalam pertobatan setiap hari. Haleluya. Kita harus hidup dalam pertobatan setiap hari. Harus berani kita melepaskan pengampunan. Jangan sampai akar pahit Bapak usaha. Jangan. Kita harus melepaskan pengampunan. Ada seorang anak akar pahit kepada ayahnya. Kenapa? Karena ayahnya mendidik dia sewaktu kecil keras sekali sampai mendidik ke darah dagingnya. Dia mendidik diri keras. Seorang orang tua nggak boleh mendidik anak dengan keras, nggak boleh. Nggak boleh zaman sekarang. Kita kasih rotan, kita kasih, dia akan balas dendam buat kita. Maka diingat nanti. Maka ada sekarang zaman sekarang ada 3 seorang anak membunuh ayahnya karena salah mendidik. Apabila di tentara dididik dengan keras, nggak boleh. Karena firman Tuhan mengatakan, jangan engkau menyakiti anak-anakmu ketika engkau menghajar dia. Artinya apa? Jangan sampai mendarah daging ketika kita mendidik anak kita. Sekarang anak makin dikerasin, makin keras dia. Tapi Tuhan menyatakan di dalam Amsal, jika anakmu salah, ambil rotan, hajar dia dengan rotan, tapi pantatnya. Kenapa pantatnya? Karena pantatnya ada bukan hanya tulang, tapi ada sibuk-sibuk, maka tidak sakit. Itu. Maka apa yang terjadi saudara? Dia akan tahu. Dan kalau dia salah, kita harus kasih tahu. Kenapa nak saya hajar engkau? Karena ini kesalahan. Ini kasih tahu. Itu buktinya saya mengasihi engkau. Haleluya. Setelah itu kita peluk dia. Kita sayang lagi anak kita. Tidak boleh asal-asal pukul sembarang sifat kata-kata kasar lain, tidak boleh saudara. Kata-kata binatang tidak boleh sama anak kita, tidak boleh. Kadang sama cucu kita tidak boleh. Mohon maaf, anjing kau kalau itu dia juga anjingnya, tidak boleh. Budak kau kalau itu dia juga budaknya, tidak boleh bapak saudara. Haleluya. Kita harus berkata sopan, ramah kepada anak dan cucu kita. Tidak boleh bapak saudara. Itu yang diajarkan Tuhan. Ada bapak pendeta ini, kalau anaknya salah apa dia? Berdoa kamu, minta ampun kepada Tuhan. Setelah itu apa diulangi? Dia ambil koran, bukan rotan, koran. Koran kata dulu, lembut sekali kita masih di koran ini. Koran ini gulung-gulung.
digulung-gulung koran ini, mana sini, dipukul pantatnya pakai koran, saking gak itu, mana sih? Pakai koran itu tidak keras itu. Jangan sampai kita orang tua terambil biji, terambil sahu, tidak boleh menyakiti anak kita. Kita ambil saja, tidak boleh. Kalau kita cekal lagi kupinya, tidak boleh. Itu bukan mendidik, itu menyakiti anak kita nanti. Makanya ada anak seorang tidak membunuh ayahnya karena kesalahan itu, tidak boleh. Maka pengampunan dilepaskan. Ada seorang anak tidak mau dia melepaskan pengampunan kepada ayahnya karena didikan itu. Jangan salah kepada orang tuanya. Nanti tinggalkan sikap kesombongan dalam diri kita. Haleluya, amin. Orang yang sombong itu selalu membenarkan diri, selalu menceritakan segala kebaikannya, segala kelebihannya, menceritakan kepada orang lain supaya dipuji orang, supaya dianggap orang dia orang baik, supaya dianggap orang dia pendua, supaya dianggap orang dia ini seperti itu. Jangan bisa. Malah kita akan mencuri kemuliaan Tuhan, bukan Tuhan yang dipuji, maka orang itu akan dipuji. Mencuri kemuliaan Tuhan. Jangan bisa. Gak boleh kita menceritakan pembeberkan itu, nggak masalah gunanya itu. Tuhan tahu semua apa yang kita lakukan, dan orang lain juga tahu itu. Haleluya, amin. Orang yang susah mengampuni itu susah sekali mengakui kesalahannya. Itu dia. Susah sekali mengakui kesalahannya. Orang yang susah mengampuni susah. Tidak mau mengakui kesalahannya, selalu berdalih, selalu banyak alasan. Bukan aku yang salah, dia yang salah. Seperti Adam dan Hawa dan anaknya kan. Siapa yang mengambil buah pohon pengetahuan itu? Oh, bukan aku. Siapa? Ular itu yang menggoda aku. Datang Hawa bilang, oh, kepada Hawa, bukan aku, ular itu. Ada. Siapa? Istriku Hawa yang kasih kepada aku. Saling mengkambing hitamkan, tidak ada mengaku dengan itu. Kita harus berani mengaku jujur. Haleluya, amin. Mengaku jujur di hadapan Tuhan. Beda jalannya kalau Adam dan Hawa mengaku waktu itu, kita enggak seperti ini kalau saudara. Tidak. Kecuali pada waktu itu Allah bilang, Adam, Hawa, di mana engkau? Mereka takut bersembunyi. Apa yang kamu lakukan? Atau ambilkah kau pengetahuan yang baik dan benar itu? Mereka takut mendengar suara Allah. Apa yang terjadi sebenarnya? Terlanjurlah mereka. Maka dikatakan, siapa yang mengambil? Bukan aku. Selalu membenarkan diri, tidak mengaku. Kalau mengaku, aku yang salah Tuhan. Kami digoda oleh ular itu, kami salah. Kami makan ke itu, beda jalan ceritanya. Maka Tuhan mengatakan apa? Karena engkau sudah melanggar, maka engkau susah payah mencari diri payah kepada Adam. Engkau susah payah dan jadi kerelah, maka susah payah mencari nafkah. Maka dikatakan kepada perempuan itu, engkau akan susah melahirkan. Maka dikatakan kepada ular itu, sekarang engkau dengan perutmu engkau kerja. Dulu ternyata ular itu pakai kaki, Bapak bisa. Pakai kaki. Tetapi di Indonesia, engkau dengan perutmu kerja. Maka tangan yang kau akan terputus. Beda kalau dia mengaku pada waktu itu, tidak akan seperti itu. Maka dikatakan semua orang telah kehilangan aku dan berdosa. Mari kita mengaku kesalahan kita. Amin. Haleluya. Akui, maka Tuhan akan mengampuni. Orang yang susah mengakui kesalahannya, dia selalu mencari kesalahan, kekurangan orang lain. Dia akan mencari-cari apa kelemahannya, apa kekurangannya, apa kekurangannya. Dia selalu mencari itu. Karena dia susah mengampuni orang lain, dia selalu mencari di mana titik lemah orang ini, di mana titik lemah dia ini. Aku cari terus. Dia selalu mencari kelemahannya, kekurangannya. Ini adalah orang yang susah. Jangan salah. Dia
selalu berpikir negatif kepada orang itu, selalu berpikir yang bukan-bukan kepada orang itu. Ini susah mengampuni. Dia selalu berpikir yang reka-reka yang bukan-bukan, yang jahat kepada orang itu. Dia selalu berpikir negatif sampai dia cari kemana-mana. Di mana ya kelemahannya ini orang ini? Dia selalu berpikir negatif. Ini orang sombong dan susah mengakui. Dan susah sekali mengakui kesalahannya. Merasa diri benar. Saya kalau ada saya tegur oleh orang lain, langsung saya datang. Maafkan saya. Saya salah. Saya mohon maaf. Saya silap. Mohon maafkan saya. Saya berani datang. Makanya kalau saya dikritik orang mau dikritik. Mau. Kalau salah, ya kita minta maaf. Haleluya, amin. Kita harus berani seperti itu, Bapak Ibu Saudara. Jangan, keras kepala, sampai nanti ini tidak ada kasih Kristus dalam hidup ini. Dia tidak tahu bahwa dia sudah beri Tuhan, dia tidak dengan Tuhan. Jangan saudara, kita harus tinggalkan seperti itu dalam diri kita. Amin. Haleluya. Orang yang susah mengampuni sama seperti ular menggigit gergaji. Jadi gergaji yang pagi gergaji gigi. Apa yang mau dari mana gergajiun? Ada bergiginya kan? Bagi gigi itu bergigi kan? Bergigi. Asal kita potong-potong kan? Di ular di ulo di sekeras-kerasnya gergaji itu. Ini tahu nggak tahu? Dia nggak sadar. Tusuknya gergaji itu masuk ke dagingnya itu semua. Ditusuk. Tidak sadar ular itu. Maka masuklah gergaji itu ke dalam tubuh ular itu. Berdarah ular itu dari mana? Apa artinya itu, Bapak? Orang yang susah mengampuni, yang menyimpan kesalahan orang lain, menyimpan akar pahit akan rugi sendiri. Haleluya. Jangan saudara, kita berani melepaskan pengampunan. Haleluya. Rugi sendiri, menyusahkan diri sendiri. Jangan saudara, kita harus berani melepaskan pengampunan. Haleluya. Ada perumpamaan di bawahnya itu tadi. Yesus mengasih perumpamaan. Ada seorang tuan mempunyai hamba, mempunyai utang 100 dinar, tapi dia tidak ada uang lagi untuk membayarkannya. Apa yang terjadi saudara? Dia datang, Tuhan mohon maaf, saya tidak bisa membayar utangku itu, gak ada uang Tuhan, mohon maaf. Maka raja itu bilang apa? Benar dan asal, lunas semua utangmu itu. Maka ternyata tuan dari itu ada juga sihir orang lain kepada dia, bukan 100 dinar berapa, cuma nggak ada setengah, nggak ada, cuma 10 dinar aja, kecil sekali tuh. Datang lagi, Tuhan mohon maaf, saya tidak tahu, mohon maaf, nggak boleh. Kalau kau nggak bayar, maka akan penjara kau. Tumpah lalu saya nanti akan saya betul. Maka dia panggil, dilaporkannya ke polisi, dipenjarakan. Kecil sekali ditanya. Dari kepada raja yang besar, yang miliaran utangnya dilunaskan. Ini cuma berapa? Cuma 100.000 dipenjarakannya. Apa yang terjadi sudah? Didengar Tuhan itu. Kamu kesini. Jahat sekali engkau. Kenapa engkau tidak melunaskan dan berkata usah bayar itu? Cuma 100.000 aja kamu. 1 M saya kasih kamu, saya lunaskan. Itu aja kau penjarakan dia. Sekarang kembalikan uang itu, utangmu itu. Kamu tidak mau mengampuni orang lain dengan segenap hati, dengan paksaan itu. Tuhan mengatakan kita harus mengampuni dengan segenap hati. Haleluya. Unang pura-pura, harus tulus. Kita harus tulus mengampuni orang lain. Orang yang tulus dengan segenap hati mengampuni orang lain, dia akan melupakan
kekurangan, kelemahan orang lain. Dia akan berkata, aku juga mempunyai kelemahan kok, aku juga mempunyai kesalahan kok. Tidak ada yang sempurna di dunia ini, hanya Yesus. Aku juga harus murah hati mengampuni dia. Haleluya, amin. Kita harus murah hati mengampuni kesalahan orang lain. Maka dikatakan pengampunan itu tanpa batas. Tidak ada batasnya sampai mau memisahkan. Mari kita mengampuni kesalahan anak kita, cucu kita, suami kita, istri kita, famili kita, siapapun itu. Haleluya, amin. Kita harus berani. Dikatakan di sini dalam firman Tuhan ini, mengapa kita harus mengampuni? Karena Tuhan Yesus Kristus lebih dulu mengampuni kita. Nah, itu dia. Karena Tuhan Yesus Kristus lebih dulu mengampuni kesalahan kita, kita harus mengampuni kesalahan orang lain. Amin. Haleluya. Kita harus mengampuni. Yang kedua dikatakan di sini, jangan lihat perbedaannya, jangan lihat statusnya, tetapi tetap kita mengampuni. Haleluya. Amin. Dijual berdoa. Ibu yang berpunya, manis kita dari orang kaya, ampun, jangan sedang. Kita harus rela mengampuni orang lain dengan senang hati kita. Jangan membalas dendam, jangan menghakimi, jangan mengutuk, jangan menghujat. Tapi kita harus mengampuni orang lain. Haleluya, amin. Siapapun itu, jangan sudah. Itu adalah tugas Tuhan. Itu adalah Tuhan itu menghakimi manusia itu, menghukum manusia itu, mengutuk manusia itu. Itu hak Tuhan kita. Kita tidak berhak di sini. Tapi hak kita adalah melepaskan Tuhan dari sini. Jangan sampai kita tidak ada kasih Kristus dalam diri kita. Harus kasih Kristus mengalir dalam diri kita. Amin. Haleluya. Kita harus berpikir seperti ini, bahwa suatu saat aku juga bisa, suatu saat juga aku bisa jatuh, dan aku akan mengampuni orang. Haleluya. Amin. Kita harus berpikir seperti itu. Jangan kita merasa diri hebat. Kita harus berani melepaskan pengampunan dari semua orang. Jangan kita keraskan hati kita. Maka dikatakan tadi patokannya, jika engkau mengampuni kesalahan orang lain, maka aku akan mengampuni. Tapi jika engkau tidak mengampuni kesalahan orang lain, maka Bapa di surga akan mengampuni. Mari kita melepaskan pengampunan dari semua orang. Amin. Haleluya. Jangan pernah kita mengingat kesalahan orang lain. Kita melupakan orang lain. Kita berani berkata, bukan aku yang salah, dia yang salah. Harusnya datang kepada aku, bukan masalah itu. Tapi respon kita, biar aku datang dengan rendah hati datang kepada dia. Maafkan saya, maafkan saya juga, maafkan saya guru, maafkan saya opu. Rahmat opu betul. Aku Allah sudah Allah. Itulah kasih yang memulihkan hidup. Amin. Haleluya. Biarlah kasih Kristus memenuhi hati kita. Bukan 7 kali, tetapi 70 kali, 7 kali kita harus mengampuni. Artinya apa? Tanpa batas. Harus terus menerus kita harus mengampuni semua orang dalam hidup kita, dan harus dengan tulus, bukan dengan kasar. Kita harus. Ada orang aku sudah mengampuni dia, asli gua bukan. Ampuni dia, tapi kalau salah, buang muka, lau, dia blok mukanya. Yang salah, lau lagi. Tidak boleh Bapak Saudara. Kita harus tulus. Haleluya. Tulus itu tidak neko-neko, melupakan. Kayak apa yang mulai kelemahan, juga ikut berjiwa besar dari kita. Amin. Orang yang berjiwa besar dia berkata, aku yang kelemahan. Aduh, kata ulu sama aku yang kelemahan. Wah, puni lagi.
kasih itu yang mempersatukan. Maka Tuhan akan memulihkan kita, memberikan damai sejahtera dan sukacita kepada kita. Itulah firman yang saya bagikan. Mari kita berdoa Tuhan. Kita memang